Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doni Saputra, NIM 19338010. Nah, di video kali ini saya akan membahas metrik dan nanti juga saya akan membahas macam-macam metrik dan fungsinya di bidang MATLAB, atau bisa nanti kita gunakan penghitungannya di aplikasi MATLAB. Sebelum saya masuk ke macam-macamnya, pengertian dari metrik sendiri adalah metrik adalah kumpulan bilangan yang disusun secara baris atau kolom atau kedua-duanya dan di dalam suatu tanda kurung. Bilangan-bilangan yang berbentuk suatu metrik disebut sebagai elemen-elemen metrik. Metrik digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data sehingga mudah untuk dipahami. Nah, itu adalah pengertian dari matriks. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya itu macam-macam metrik. Untuk mengakses salah satu elemen dalam metrik A dapat dilakukan dengan perintah A elemen baris K, elemen baris K, elemen kolom K. Contoh, misalnya elemen pada baris pertama dan kolom ketiga yang berharga 12 akan dikalikan dengan 11. Maka perintah yang dapat kita lakukan adalah A dalam kurung 1,3 dikalikan 11. Itu adalah cara nanti kita bisa melakukannya di MATLAB ya. Setelah itu nanti kita enter, maka hasilnya akan keluar. MATLAB memiliki banyak fungsi untuk mencreate matriks antara lain. Nah, yang pertama ada namanya untuk membuat metrik simetri secara otomatis. MATLAB memiliki fungsi Pascal dalam kurung. Nah, sebagai caranya nanti bisa dilihat di dalam gambar kita. Itu nanti caranya bisa nanti langsung kita ujikan di MATLAB sendiri. Itu bisa kita lihat sendiri. Nah, kemudian yang kedua, untuk membuat metrik tak simetri, MATLAB memiliki fungsi magic dalam kurung. Di sini maksudnya magic ini adalah point yang bisa kita buat di metrik ya, dengan cara kita buat magic dalam kurung 4, kemudian kita enter sehingga nanti hasilnya akan muncul sendiri. Nah, kemudian yang ketiga untuk membuat metrik yang mana elemen-elemennya bilangan random dalam ranah 0 dikali 1 dapat dibuat dengan fungsi run, baris atau kolom. Sedangkan apabila kita menginginkan elemen-elemennya berada dalam ranah 0 x A, maka fungsi pembangkitnya berbentuk A kali run, baris, kolom. Satu lagi, elemen-elemen fungsi tadi semuanya bertipe real. Kalau kita menginginkan bertipe integer, maka harus ditambah fungsi run dalam kurung, cell dalam kurung, fix dalam kurung, atau floor dalam kurung. Nah, sebagai contohnya bisa kita lihat. Nah, ini bisa kita langsung cobakan di MATLAB sendiri. Kemudian masuk kita yang keempat, yaitu vektor kolom adalah bentuk metrik dengan orde n kali 1, vektor baris merupakan bentuk metrik orde 1 kali n, sedangkan skalar adalah metrik orde 1 kali 1. Nah, pernyataan. Nah, ini adalah pernyataan dari yang maksud dari metrik dengan orde n kali 1, vektor baris bentuk orde n 1 kali n dan 1 kali 1. Ini adalah contohnya. Nah, kemudian menghasilkan vektor baris, vektor kolom dan skalar, caranya seperti yang tertera di PowerPoint kita. Nanti bisa diujikan langsung di MATLAB. Nah, kemudian masuk kita yang kelima. Nah, yang kelima ini di dalam metrik ada namanya penambahan dan pengurangan. Nah, operasi pengurangan dan penambahan dan pengurangan dua buah matriks atau lebih dapat lakukan apabila matriks pesertanya adalah seorde. Nah, maksudnya di sini seorde adalah
satu jenis atau sama ya. Maksudnya itu biar nanti kita bisa menjumlahkan atau melakukan pengurangan matriks sendiri di dalam MATLAB, di dalam aplikasi MATLAB. Nah, caranya itu kita ada namanya fungsi Pascal, ada namanya fungsi Magic ya. Nah, caranya nanti bisa kita lihat langsung. Ini adalah caranya yang bisa nanti kita langsung ujikan di MATLAB ya. Nah, kemudian yang keenam. Yang keenam ada namanya perkalian. Di dalam metrik itu ada namanya perkalian vektor. Misalkan kita memiliki dua buah vektor U sama dengan 1, 2, 3 dan Pi 2, 3, 4. Perkalian U dan Pi tersebut dapat menghasilkan skalar maupun vektor. Untuk memperoleh hasil skalar maka kita lakukan adalah U kita kalikan dengan Pi, di mana U-nya tadi adalah 1, 2, 3, sedangkan Pi-nya 2, 3, 4. Maka kedua vektor itu kita kalikan sehingga nanti kita dapatkan hasilnya itu skalar. Nah, kemudian untuk kita mendapatkan hasilnya berbentuk matriks, untuk berbentuk matriks itu nanti ini adalah berbentuk matriks, ini yang Pi kali U itu adalah bentuk matriks, sedangkan yang bentuk skalar itu adalah hasil saja. Nah, untuk berbentuk matriks, langkah yang kita lakukan adalah kita kalikan Pi-nya, di mana tadi Pi-nya 2, 3, 4, sedangkan U-nya 1, 2, 3, maka kita kalikan kedua buah vektor tersebut sehingga nanti menghasilkan yang namanya berbentuk matriks ya. Berbentuk matriks itu maksudnya seperti yang digambar itu 2, 4, 6, 3, 6, 9, 4, 8, 12 itu adalah matriks ya. Itu adalah bentuk matriks yang sebenar. Nah, kemudian yang ketujuh itu di dalam matriks ada namanya transpose metrik. Transpose metrik ini berarti menukarkan elemen-elemen metrik yang berada pada baris I ke kolom J, atau dapat dinyatakan dalam notasi A pangkat T IJ sama dengan A JI. Nah, MATLAB hanya membutuhkan tanda apostrof, atau bisa kita bilang ini adalah tanda koma yang di atas ya, tanda koma di atas, atau namanya apostrof untuk melakukan transpose metrik A. Nah, sebelumnya kita kalikan dulu, kita kalikan dulu vektor P dengan U untuk menghasilkan itu namanya berbentuk matriks ya. Kemudian setelah kita dapatkan hasilnya, kemudian nanti kita letakkan apostrof ini di seperti yang kita lihat ya, seperti yang di PowerPoint ini, itu adalah tanda apostrof atau koma di atas. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada namanya perkalian matriks. Nah, di dalam matriks ada juga namanya perkalian. Nah, perkalian matriks, masalah matriks memang banyak digunakan dalam penyelesaian kasus matematika. Persamaan linear simultan merupakan salah satu masalah yang dapat dipecahkan dengan matriks. Perkalian matriks sendiri membutuhkan syarat, yakni jumlah kolom matriks kiri harus sama dengan jumlah baris matriks kanan. Oleh sebab itu, perkalian matriks tidak bersifat komutatif atau AB tidak sama dengan BA. Nah, langkah yang kita lakukan adalah seperti yang digambar, seperti yang kita lihat sendiri, yaitu kita nanti terlebih dahulu nanti kita buat dulu dalam bentuk matriks ya. Nah, kan di soal nanti kita mendapatkannya itu dalam bentuk bilangan saja tanpa berbentuk matriks. Nah, kemudian langkah yang harus kita lakukan pertama yaitu mengubah angka-angka tersebut ke dalam bentuk matriks. Kemudian nanti yang B juga sama. Nah, kemudian nanti langkah yang kita lakukan adalah mengalihkan vektor yang pertama dengan yang kedua,
ataupun yang sebaliknya vektor yang kedua dengan yang pertama, seperti yang digambar, seperti yang kita lihat sendiri. Nah, kemudian yang ke-9 ada namanya metrik identitas. Nah, metrik identitas disebut pula metrik satuan, sebagaimana operasi perkalian memiliki angka satuan 1, sedemikian hingga A kali 1 sama dengan A, operasi penambahan atau pengurangan memiliki angka identitas 0, hingga A 0 sama dengan A atau A dikurang 0 sama dengan A. Metrik juga memiliki identitas metrik yang biasa disimbolkan dengan I, sehingga AI sama dengan IA sama dengan A. Dalam MATLAB, untuk membuat metrik identitas cukup menggunakan fungsi EY namanya. EY atau M dan N. Nah, langkahnya seperti yang digambar. Nah, ini nanti bisa juga kita selesaikan di MATLAB. Nah, kita itu memasukkan itu ada namanya fungsi EY. Nah, di sini nanti kita juga memasukkan fungsi EY sehingga nanti kita bisa menyelesaikan langsung cara untuk menghitungnya. Nah, seperti yang kita lihat di gambar. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya metrik khusus. Ya, ini adalah cara terakhir untuk menentukan di MATLAB, ya, untuk menghitung di MATLAB metrik itu sendiri. Nah, itu ada namanya metrik khusus. MATLAB memiliki metrik khusus yang mana dua di antaranya sudah disebutkan di atas, yaitu RAN, M dan N, dan EY, M dan N juga. Di samping kedua metrik tersebut ada lagi metrik khusus lainnya, yaitu ada namanya ONES dalam kurung M dan N, SIROS M dan N, dan RAN M dan N. Nah, untuk caranya itu hanya kita itu menghitung yang namanya itu ONES dan SIROS saja. Nah, seperti yang kita lihat sendiri ya, ini adalah cara untuk menentukan metrik khususnya. Nah, untuk kesimpulan nanti juga bisa kita lihat lagi, pelajari lagi gimana sih caranya biar kita menentukannya di bidang, biar bisa kita menggunakannya di aplikasi MATLAB. Nanti juga biar mudah kita menghitung ataupun menggunakannya. Nah, sekian penyampaian metrik dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.